Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan waktunya yang diberikan hari ini. Oh maaf apabila dalam waktu istirahatnya waktunya terganggu. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mugia dilimpahkan ke junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkanlah hari ini saya akan memaparkan tugas akhir sebagai bakal calon kepala sekolah. Perkenankanlah judul yang saya bawakan yaitu penguatan literasi melalui kepemimpinan kolaboratif di SDN 3 Cibalong. Tugas ini merupakan rancangan proyek transformasi kepemimpinan sekolah. Seperti tadi diketahui bahwa tugas ini disusun sebagai laporan akhir program pelatihan BCKS Provinsi Jawa Barat Angkatan 2 periode 6 September sampai dengan 6 Oktober 2025. Adapun mengapa saya mengambil judul seperti ini? Pertama, rendahnya minat baca siswa dilihat dari hasil rapot pendidikan. Alhamdulillah, hasil pelatihan di Bandung di Lembang BPP Lembang, saya mengamati tentang rapor pendidikan. Dilihat di rapor pendidikan, ternyata kemampuan literasinya masih kurang. Mungkin ini PR buat kita semua. Bagaimana caranya kita meningkatkan kemampuan literasi di sekolah ini? 2. Kurang budaya literasi yang terintegrasi dalam proses belajar mengajar. Kita sudah melaksanakan hampir tiap hari ya, melakukan literasi selama 15 menit sebelum kita masuk pembelajaran. Mudah-mudahan kedepannya kita harus lebih meningkat lagi, terutama dalam kegiatan literasi ini. Kegiatan rutin itu harus kita laksanakan terus supaya kita bisa mengevaluasi bagaimana seharusnya kita meningkatkan literasi itu. Adapun tujuan penelitian ini yaitu mewujudkan budaya literasi yang terintegrasi di SD 3 Cibalong melalui kepemimpinan kolaboratif. Mengapa tujuan seperti ini? Karena kepemimpinan kolaboratif itu sangat diperlukan, terutama kolaboratif antara guru, dengan komite dan juga dengan orang tua siswa. Tujuan khususnya 1. Meningkatkan kompetensi guru dalam mengintegrasikan literasi pada setiap mata pelajaran. Setiap mata pelajaran pasti ada literasinya. Kemampuan membaca murid harus selalu diperhatikan. Jadi sebelum kita memberikan pelajaran kepada anak, kita harus melakukan literasi dulu apa yang akan kita pelajari. 2. Membentuk kebiasaan membaca dan menulis yang positif pada siswa. Jadi di sini membaca dan menulis seperti ini, siswa dilatih menulis apa yang ada dalam pikiran mereka, atau apa menceritakan kembali apa yang telah dipelajarinya atau dibacanya. Misalkan meneliti unsur intrinsik dalam bacaan atau menceritakan kembali dalam bentuk tulisan. Yang ketiga, mengoptimalkan peran manajemen sekolah dalam mendukung program literasi. Yang keempat, mengembangkan kerjasama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam mendukung literasi. Nanti kita jelaskan selanjutnya bagaimana caranya kita mengkolaborasikan antara
warga sekolah, orang tua dan masyarakat dalam mendukung literasi. Sasarannya, ternyata literasi itu bukan hanya murid saja. Satu, guru mampu mengembangkan strategi pembelajaran berbasis literasi. Jadi selain kita menyuruh anak untuk melakukan literasi, sebaiknya, seharusnya kita juga melakukan literasi bersama. Dua, siswa terbiasa membaca, menulis, dan mengekspresikan gagasan secara kreatif. Mudah-mudahan adanya literasi, anak itu bisa mengekspresikan diri, bisa membuat novel, cerita, cerpen, seperti itu. Jadi bisa mengekspresikan gagasannya secara kreatif. C. Manajemen sekolah mendukung penuh program literasi melalui kebijakan, fasilitas, dan monitoring. Identifikasi isu strategis kepemimpinan dan inovasi. Untuk identifikasi isu strategi kepemimpinan, satu, belum optimalnya kepemimpinan kolaboratif dalam menggerakkan program literasi. Jadi belum, di sini kan kita jarang ya menggabungkan antara bagaimana caranya menggerakkan masyarakat atau dengan warga sekolah supaya berkolaborasi dalam kegiatan literasi. Dua, rendahnya keterlibatan orang tua dan masyarakat. Tiga, keterbatasan sarana prasarana pendukung literasi, perpustakaan, dan pojok baca. Kalau pojok baca, alhamdulillah di SD kita sudah berjalan. Setiap kelas ada pojok baca. Kita memanfaatkan fasilitas yang ada di sini. Kemarin kita pernah melaksanakan lemari yang sudah tidak terpakai, kita pakai untuk apa? Untuk rak buku. Ya, ini untuk, tetapi untuk perpustakaan keadaan kita sangat mengkhawatirkan karena meskipun ada bangunan perpustakaan, tapi perpustakaan kita tidak bisa berjalan. Karena apa? Keadaan bangunannya yang sudah rusak parah. Kalau kita gunakan akan membahayakan anak-anak. Yang keempat, perlu adanya inovasi program literasi yang berkesinambungan. Selanjutnya, inovasi dan transformasi yang dihadirkan. Satu, pembentukan literasi corner di setiap kelas. Tadi dah yang kita laksanakan, literasi corner itu pojok baca. Yang kedua, program 15 menit sebelum pelajaran. Alhamdulillah kita sudah belajar dan sudah berjalan, mudah-mudahan terus kita berjalan. Yang ketiga, forum diskusi guru untuk berbagi praktik baik literasi. Nah, itu program yang harus kita jalankan sekarang, yaitu mengenai dengan adanya KKG kita bisa melaksanakan forum diskusi guru untuk berbagi praktik baik literasi. Nanti kita akan bertukar pengalaman bagaimana nih di kelas ini berhasil enggak. Kalau sekolah saya sudah berhasil enggak, nanti kita akan laksanakan forum diskusi itu di dalam KKG atau kombel ya. Keempat, pelibatan orang tua dalam gerakan membacakan buku. Nah, sekarang kalau kita bertemu orang tua, terutama kelas 1 ya suka dalam tanya, ayo Bu, ada buku dongeng mau dibawa ke rumah boleh? Nanti bacakan dengan anak-anaknya di rumah. Terus anak bisa menceritakan sendiri apa hasil dongeng yang dibacakan ibu. Nah seperti itu boleh kita. Kalau misalkan di rumah orang tua nggak punya buku, boleh pergunakan buku yang ada di sekolah. Boleh Bu, boleh pinjam di sekolah. Yang kelima, pengembangan lomba literasi, menulis cerita, membaca puisi, resensi buku. Alhamdulillah ya. Sekarang menulis cerita sudah ada di dalam program baik FLSN, FTBI, ada namanya menulis cerita seperti carpon, menulis apa? Carpon sama cerpen beda ya. Carpon, cerita pondok sama carita pondok dalam bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Membaca puisi sudah dilaksanakan dalam lomba-lomba dan resensi bukunya. Mungkin itu yang harus kita laksanakan. Strategi implementasi ada satu tahapan pelaksanaan. Fase persiapan diperkirakan 1 sampai 2 bulan. Sosialisasi program kepada warga sekolah dan komite ayo kita laksanakan. Yang kedua, pembentukan tim literasi sekolah. Kita bentuk tim literasi di sini. Siapa yang jadi
ketua, wakil ketua, sekretaris untuk melaksanakan literasi sekolah. Libatkan dulu orang tua sama komite. Yang ketiga, penyusunan rencana kerja dan indikator keberhasilannya. Indikatornya sampai mana nih keberhasilannya? Anak-anak apa hasil yang kita peroleh dari literasi ini? Yang B, fase implementasi diperkirakan bulan 3 sampai 5 bulan. Pelaksanaan program 15 menit membaca. Yang kedua, pembuatan pojok baca kelas, udah tadi ya. Workshop guru tentang pembelajaran berbasis literasi. Ini juga kita usulkan bagaimana kalau ada workshop untuk guru tentang pembelajaran literasi. Kalau dengan KKG kita harus udah mulai kita laksanakan ya. Yang keempat, kegiatan literasi bersama orang tua dan masyarakat tadi udah ya. Hasil refleksi dan pemantapan bulan ke-6, evaluasi hasil pelaksanaannya. Nanti kita evaluasi bagaimana hasil pelaksanaannya. Refleksi bersama guru, siswa dan orang tua. Kita refleksikan apa hasil yang diperoleh dari literasi ini, pembelajaran literasi ini. Yang ketiga, penyempurnaan program literasi agar berkelanjutan supaya lebih maju lagi bagaimana kelanjutannya ke depan. 2, mitra yang dilibatkan tadi udah, komite sekolah, dinas pendidikan, perpustakaan daerah. Kebetulan kita jauh dari kota, tidak ada perpustakaan daerah. Orang tua dan masyarakat sekitar. Yang paling penting kita dekat aja ya, komite, orang tua, guru-guru, masyarakat sekitar di sini. Ini dalam bentuk game chatnya, yaitu di sana yang barusan dijelaskan bahwa sosialisasi bulan 1, bulan 2 sampai bulan 6. Bulan 1 kita perkirakan pembentukan tim literasi, bulan kedua sampai bulan 1 dan bulan 2, bulan 3 sosialisasi program literasinya, yang ke bulan keempat, bulan ketiga ini penyusunan rencana kerja dan indikator, bulan keempat sampai bulan 6 program yang 15 menit membaca. Terus pembuatan pojok baca kelas bulan 3 sampai bulan 5. Workshop guru bisa dilaksanakan di bulan ketiga. Kegiatan literasi bersama orang tua juga 4 sampai 6. Lomba literasi biasanya di bulan apa? Bulan Mei ya, bulan Mei April. Lomba literasi seperti kita lomba LS2N ya, pembuatan cerpen, bacaan puisi. Terus evaluasi program bulan 6, refleksi bersama warga sekolah bulan 6, penyempurnaan dan strategi keberlanjutan bulan 6. Sumber dayanya, satu, sumber daya manusia, guru, fasilitator literasi di kelas, pasti itu ya, guru sebagai fasilitator, penyedia bahan apa yang akan kita pergunakan, bacaannya, sediakan bahan bacaannya, apa yang akan kita berikan kepada siswa di kelas. B, kepala sekolah dan wakil pengarah dan pengawas program. Aminten eta tugas kepala sekolah sebagai pengawas dan pengarah program. Yang C, staf TU, kebetulan kita tidak ada TU, operator, mendukung administrasi kegiatan. Kebetulan kita kekurangan personil, jadi yang memberdayakan guru kelas. Sarana prasarana ruang perpustakaan tadi keadaannya masih rusak ya, jadi kita pergunakan ada yang di kelas atau yang kita pelaksanakan, kita gunakan aja halaman-halaman sekolah. Buku bacaan dan media digital. Media digital ternyata literasi itu bukan hanya buku aja, Bu. Misalkan HP bisa jadi digunakan. Kalau misalkan kita perlu sewaktu-waktu menggunakan HP, boleh menggunakan HP kelas. Tapi dalam hal tertentu, kalau sudah dipergunakan, anak harus disimpan lagi HP-nya. Ini mau pelajaran apa nih? Sok saya cerita, kan banyak dongeng-dongeng atau cerita-cerita, boleh dilihat dari Google, dari YouTube juga boleh. Dukungan eksternal, perpustakaan daerah penyedia buku. Kebetulan kita tidak ada perpustakaan daerah.
Jadi kita dikirim ya dari dinas, mungkin buku-buku yang ada kita bantuan dari dinas. Komite sekolah, dukungan moral dan material, monitoring dan evaluasi. Jadi indikator keberhasilannya saya berharap dengan adanya program ini 80% siswa terbiasa membaca setiap hari, termasuk kita yang sebagai pengajar dan pembimbing anak-anak. 90% juga guru mengintegrasikan literasi dalam pembelajaran. Emang kita sudah belajar ya seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya lebih ditingkatkan lagi. Yang ketiga, tersedianya pojok baca di seluruh kelas. 4. Peningkatan partisipasi orang tua dalam kegiatan literasi. Alat ukurnya, bagaimana kita mengukur keberhasilan literasi ini? 1. Lembar observasi. Siapkan lembar observasi. Jurnal membaca siswa, angket survei guru dan siswa, dokumentasi foto atau video. Nah, dalam satu kegiatan kita sudah kita laksanakan rutin. Dalam kegiatan literasi kita selalu melaksanakan pembuatan dokumen dengan menggunakan foto atau video. Strategi dokumentasi, portofolio kegiatan literasi. Tadi hasil-hasil dokumen, observasi, jurnal membaca dibuat portofolionya. Laporan bulanan di literasi. Nanti ada, nih hasilnya gini nih, evaluasi lagi gini, laporannya ini. Media sosial sekolah. Media sosial sekolah kita belum ada ya. Yang paling media HP yang kita gunakan oleh internet, atau bisa juga TikTok, bisa juga dilaksanakan dengan menggunakan TikTok, atau kita upload dengan TikTok atau YouTube. Kegiatan-kegiatan kita bisa diupload, tapi yang dalam hal yang positif. Refleksi dan 4 kali forum diskusi bulanan, kuesioner kepuasan siswa, guru dan orang tua, sharing praktik baik antar guru. Praktik baik itu praktik yang bermanfaat, yang baik, yang positif. Dampak dan keberlanjutannya. Dampak yang diharapkan, budaya. Terciptanya budaya membaca, menulis, berdiskusi di sekolah. Itu yang kita harapkan. Kinerja, meningkatnya kemampuan literasi siswa dan kompetensi guru. Bukan hanya siswa, tapi sang guru, warga sekolah, termasuk masyarakat juga mungkin bisa terpacu. Pelayanan strategi keberlanjutan. Program literasi menjadi agenda tahunan sekolah. Integrasi literasi dalam RPP dan kebijakan sekolah, kolaborasi berkelanjutan dengan perpustakaan daerah. Mudah-mudahan kita Kecamatan Cibalong mendapatkan ada bangunan perpustakaan daerah. Siapa tahu ya, kita akan ajukan. Potensi replikasi program literasi dapat diadaptasi oleh sekolah lain di wilayah Cibalong. Mudah-mudahan ya, menjadi model praktik baik di tingkat gugus sekolah dasar. Amin. Ini matriks SWOT-nya. SWOT itu strength, weakness, opportunities, strength kekuatan. Dukungan kepada sekolah, semangat guru, siswa antusias, itu yang kita perlukan, kekuatan ini ya. Yang kedua weakness, kenapa? Ini kelemahannya, keterbatasan sarana literasi, kurangnya budaya membaca di rumah, termasuk kita kurang perpustakaannya. Opportunities, kesempatan. Dukungan perpustakaan daerah, program pemerintah tentang literasi. Lustrit, rendahnya partisipasi sebagai orang tua, keterbatasan dana keterbatasan dana. Skema proyek, fase persiapan tadi dijelaskan dalam chat tadi ya. Ini seperti ini kegiatan tim rencana, mitra, komite guru, tim literasinya output, implementasinya bagaimana, 15 menit membaca, workshop dulu bersama orang tua, perpusda, orang tua dan sebagainya. Tadi sudah dijelaskan, ini dalam bentuk diagram.
Instrumen survei, surveinya bagaimana cara menilai kita mensurveinya? Survei siswa minat baca, kebiasaan membaca, pesan terhadap program literasi. Nanti kita tahu bagaimana pesannya ada seperti ini, bagaimana pesannya setelah melaksanakan program literasi ini anak-anak. Apakah sudah ada kemajuan? Nah, survei dulu penerapan literasi dalam pembelajaran, tantangan, kebutuhan, pelatihan. Desain forum durasi 120 menit per forum, agenda, paparan, sampaian program literasi. Diskusi kelompok, guru, siswa, orang tua, fasilitator, kepala sekolah, dan tim literasi. Rupanya paparan dari saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan ini dijadikan inspirasi demi kemajuan sekolah kita. Siapa lagi yang akan memajukan sekolah selain kita? Mohon maaf atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.